mendapatkan pendidikan di balik daripada bacaan surah Al-Fatihah yang dibacanya pada waktu mereka sholat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah sebagaimana kita ketahui bahwa yang pertama diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama sudah berbeda pendapat mengenai kedudukan Bismillah di dalam surah Al-Fatihah. Ada ulama yang bernama Imam Malik. Imam Malik ini adalah ulama besar, menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis. Beliau berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, tapi itu adalah ayat ke-30 di dalam surah An-Naml. Jadi sampai di rumah bisa dibuka Al-Quran surah An-Naml ayat 30, ada kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Karena Imam Malik mengatakan Bismillah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, bukan ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah, itulah sebabnya sehingga Imam Malik dengan pengikutnya ketika dia sholat, dia tidak membaca Bismillah pada waktu dia membaca surah Al-Fatihah. Jadi caranya sholat kalau Imam Malik dengan pengikutnya begini: Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Pendapat inilah yang kebanyakan diikuti oleh penduduk Mekah dan Madinah. Makanya saudara kita yang pernah naik ke tanah suci, ketika ditanya bagaimana imamnya di sana ketika sholat, pasti mereka mengatakan dia tidak membaca Bismillah, tapi dia hanya langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Karena di sana kebanyakan adalah pengikut daripada Imam Malik. Ada muridnya Imam Malik yang menjadi ulama besar yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini penghafal Al-Quran juga, menghafal ribuan hadis, tapi berbeda pendapat dengan gurunya, berbeda pendapat dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan Bismillah itu adalah ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah dan ayat ke-30 di dalam surah An-Naml, makanya kalau Imam Syafi'i sholat dengan pengikutnya, dia membaca Bismillah dan mengeraskannya. Jadi caranya sholat kalau Imam Syafi'i dengan pengikutnya seperti ini: Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Pendapat ini yang kebanyakan diikuti oleh penduduk Indonesia. Kenapa? Karena yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia adalah pengikut daripada Imam Syafi'i. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak juga penduduk Indonesia belajar di tanah suci, kembali ke sini membawa pemahaman Imam Malik. Maka orang di sini mengatakan ini ajaran yang baru karena mereka sholat tidak membaca Bismillah. Padahal itu bukan ajaran yang baru, melainkan mereka orang baru mendapatkan ajaran itu. Kemudian ada lagi ulama besar, menghafal Al-Quran juga, menghafal ribuan hadis, yang bernama Imam Abu Hanifah. Kalau beliau mengatakan Bismillah itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah, tapi kalau kita sholat Bismillahnya dikecilkan, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya baru dibesarkan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi caranya sholat begini: Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ketiga pendapat ini semuanya benar.
Yang tidak membaca bismillah juga benar, yang mengecilkan bismillah juga benar, yang mengeraskan bismillahnya juga benar. Yang tidak benar adalah orang Islam yang tidak pernah sholat. Itu yang tidak benar. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selama ini kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita hanya mengetahui terjemahannya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal maknanya adalah aku memulai pekerjaan baik ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua pekerjaan baik yang kita lakukan dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diawali dengan kalimat Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua perbuatan baik yang kita lakukan kalau diawali dengan Bismillah bernilai ibadah dan mengandung keberkahan. Bahkan ada binatang yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah, tapi ketika disembelih tidak membaca Bismillah, maka semua dagingnya berubah menjadi haram. Daging ayam adalah halal, daging kuda adalah halal, daging sapi adalah halal, daging itik adalah halal. Tapi ketika disembelih tidak membaca Bismillah, maka semua dagingnya berubah menjadi haram. Ketika kita makan, ketika kita minum, tidak diawali dengan Bismillah, maka syaitan pun datang ikut makan bersama dengan kita. Seorang suami ingin menggauli istrinya, tidak membaca Bismillah pada awalnya, maka syaitan pun datang ikut mencampuri istri. Mahasiswa saya bertanya, Ustaz, kalau misalnya seorang anak muda menggauli pacarnya dengan membaca Bismillah tidak diawali dengan nikah, boleh Ustaz? Saya bilang tidak boleh nak. Kalau anda baru pacaran, menggauli pacarmu dengan membaca Bismillah, karena itu adalah perbuatan haram. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sesuatu yang haram diawali dengan Bismillah tetap menjadi haram. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hanya ayat yang kedua yang saya jelaskan mengingat waktu yang sangat terbatas. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya penggal alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ketika kita membaca ini dengan penuh kesadaran, maka hilanglah rasa ria di dalam diri kita. Karena kita mengatakan segala puji hanya milik Allah. Artinya tak satu pun manusia yang berhak mengharapkan pujian, karena segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa hanya karena persoalan pangkat dan kedudukan, barang siapa hanya karena persoalan harta, barang siapa hanya karena persoalan kelebihan, lalu kemudian mengharapkan pujian, itu artinya selama ini dia telah berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sendiri mengatakan di hadapan Allah pada waktu dia sholat, segala puji hanya milikmu ya Allah. Itulah sebabnya kalau kita sholat, di samping kita membaca surah Al-Fatihah, di waktu kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Lalu kemudian kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya. Ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum di belakang dianjurkan membaca Rabbana walakal hamdu, ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Artinya pujian itu hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu menganjurkan begini. Nah, kalau Anda berbuat baik, ketika Anda punya kelebihan, kemudian orang memuji Anda, maka bacalah kalimat Alhamdulillah. Mungkin kita mengatakan itu kalimat bersyukur karena dipuji. Padahal kalimat itu bukan bersyukur karena dipuji, tapi itu adalah peringatan bagi orang yang dipuji bahwa Anda dipuji itu bukanlah milikmu, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya orang puji kita, kemudian kita membaca
alhamdulillah. Sebenarnya kita mengatakan wahai saudaraku, pujian yang Anda lontarkan kepadaku itu bukan milikku saudara, tapi itu miliknya Allah, karena segala pujian hanya milik Tuhanku. Adapun kelebihan yang kau puji pada diriku, itu adalah titipan dari Tuhanku. Ada waktunya saya yang meninggalkan kelebihan itu, ada waktunya kelebihan itu yang meninggalkan saya, karena itu adalah titipan dari Tuhanku. Kenapa banyak orang yang memuji kita? Karena Allah masih menutupi segala kekurangan kita. Seandainya Allah membongkar segala kekurangan kita, maka tak satu pun orang yang bisa memuji kita. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, tidak ada salahnya kita puji orang, tidak ada salahnya orang juga puji kita. Yang salah adalah ketika kita mengharapkan pujian, padahal pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran yang saya sampaikan berasal daripada Allah dan Rasul-Nya. Dan mungkin ada yang salah, ada yang kurang, ada yang lebih. Itu berasal pada diri saya sebagai manusia biasa, dan mohon dimaklumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.